cobain Windows emulator di Android terbaru yaitu WinLator versi 1.1. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas tentang WinLator. Buat teman-teman yang belum tahu tentang WinLator, ini merupakan sebuah aplikasi Android yang bisa kita gunakan untuk menjalankan game dan juga aplikasi Windows di smartphone Android yang kita gunakan. Kalau teman-teman sudah pernah menonton pembahasan tentang Exagger sebelumnya, sebenarnya WinLator ini juga sama cara kerjanya, menggunakan Wine untuk menjalankan aplikasi Windows di dalamnya. Hanya saja bedanya dengan Exagger, di WinLator ini kita bisa menginstal dan menjalankan aplikasi yang arsitekturnya 64 bit, sedangkan di Exagger hanya bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi Windows yang 32 bit. WinLator ini juga sama seperti emulator Windows Box 64 Droid yang bisa menjalankan aplikasi Windows 64 bit juga. Hanya saja bedanya WinLator ini lebih mudah untuk digunakan dan lebih mudah untuk di setup-nya. Di video kali ini kita akan bahas lumayan banyak tentang WinLator ini, mulai dari cara download dan installnya, cara setup WinLatornya, cara untuk setting Wine yang ada di dalam WinLator, cara untuk ganti wallpaper dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian tonton video ini step by step sampai selesai, atau kalian juga bisa tonton timestamp di deskripsi pada video ini kalau kalian ingin lompat dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara untuk download dan install WinLatornya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order. Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian. Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, yang pertama kita akan download dulu file APK dari WinLator dan juga file OBB dari WinLatornya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke github.com. Dan kalian bisa lihat ini yang punya project Bruno Dev 85. Kalian juga bisa tonton channel YouTube-nya Bruno SX untuk melihat tes gaming dari WinLator ini guys. Di sini kalian bisa lihat cara instalasinya, kemudian fiturnya apa, dan kalian juga bisa lihat versi terakhir dari WinLator ini adalah WinLator versi 1.1, dan ini terakhir update-nya tanggal 6 Agustus, jadi sekitar sebulanan yang lalu. Kemudian untuk minimum requirement menggunakan WinLator ini, sayangnya kita tidak bisa temukan informasinya dari sini ya. Tapi kalau kita mengacu ke Project Box Droid 64, di sini kalian bisa lihat untuk minimum requirement-nya, device yang kalian gunakan sudah menggunakan GPU Adreno 610 ke atas, kemudian Android-nya minimal Android 10 ke atas juga, dan minimal kalian juga punya free space di smartphone kalian 4-5 GB. Bedanya kalau di WinLator ini kalian tidak perlu root, kalian bisa gunakan dengan cukup mudah. Lalu untuk download WinLator, kalian tinggal klik aja di versi rilisnya ini, dan silahkan kalian download file APK-nya di sini guys. Untuk size-nya sekitar 56 MB-an. Kemudian untuk file OBB-nya kalian bisa back, kemudian pilih release. Setelah itu scroll ke bawah dan pilih WinLator 1, klik di aset, kemudian tinggal download OBB-nya dari sini. Untuk ukurannya sekitar 470-an MB. Di sini kita sudah download file APK dan juga file OBB-nya. Kalian bisa lihat untuk file APK-nya 57 MB dan untuk file OBB-nya 480 MB. Selanjutnya kalian tinggal kopikan aja kedua file ini ke smartphone Android yang kalian gunakan. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di smartphone yang akan kita install WinLatornya, dan kita juga sudah kopikan dua file tadi yang sudah kita download ya, yaitu file APK WinLator dan juga file OBB dari WinLatornya. Sekarang kita akan langsung install aja WinLatornya. Kita masuk ke file manager. Di sini kita gunakan Z-Archiver. Kita masuk dulu ke Z-Archiver. Lalu tadi kita kopikan filenya ke folder download. Kita masuk ke folder download dan kita akan langsung install file APK-nya. Tinggal tap di WinLator 1.1 APK. Setelah itu pilih install, pilih setelan, dan aktifkan permissionnya di sini. Lalu pilih install untuk menginstal WinLatornya guys.
Setelah terinstall, langsung jalankan aplikasi Winlator-nya, pilih buka, kemudian pilih izinkan, maka aplikasi Winlator-nya akan secara otomatis keluar. Selanjutnya kita akan kopikan file OBB-nya ke folder OBB dari Winlator-nya. Caranya kalian tinggal copy aja file OBB dari Winlator yang sudah kalian download tadi. Kita tap di sini, kemudian kita salin atau copy. Setelah itu kita back dulu. Kita masuk ke memori perangkat, masuk ke folder Android, masuk ke folder OBB, dan masuk ke folder com.winlator. Setelah itu kita tinggal paste aja filenya ke sini. Setelah selesai, kita bisa close dari Z-Archiver-nya dan kita langsung jalankan aplikasi Winlator-nya guys. Tunggu installing OBB image-nya sampai selesai. Setelah selesai, maka tampilan dari aplikasi Winlator-nya akan seperti ini. Di bagian atas ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Mulai dari menu option, di sini ada shortcut, containers, input control, dan juga about. Kemudian di sini ada containers dan ada tanda plus atau add. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat container untuk Y-nya. Caranya kalian pilih tanda add atau plus di bagian kanan atas ini. Lalu di sini teman-teman bisa beri nama kontainernya. Misal kita akan beri nama kontainernya Winlator 1. Kemudian untuk screen size-nya kalian bisa setting resolusi dan juga aspek rasio dari Winlator-nya. Secara default di sini screen size-nya 800 x 600 pixel. Misal kita akan setting ke 1280 x 720 dengan aspek rasio 16:9 agar dia landscape ya, tidak kotak. Tapi kalian juga bisa sesuaikan dengan spek smartphone yang kalian gunakan. Lalu untuk grafik drivernya, di sini kalian juga bisa eksperimen mana yang paling optimal kalian gunakan. Apakah menggunakan Turnip plus Zing atau menggunakan software atau yang VirGL. Kita akan coba gunakan Turnip plus Zing terlebih dahulu. Kemudian untuk DX drivernya pun kalian juga bisa eksperimen mana yang paling lancar jalan di smartphone kalian. Mulai dari Win3D 7.8 sampai dengan DXVK 2.2. Kita akan coba dulu yang Win3D 8.0. Kemudian kalau teman-teman ingin menampilkan FPS saat menjalankan game, kalian tinggal centang aja di show FPS ini. Tetapi kalau kalian tidak ingin tampil FPS-nya, kalian bisa sembunyikan show FPS di sini. Selanjutnya untuk prosesor Affinity, di sini teman-teman bisa setting berapa CPU yang akan kalian alokasikan untuk Winlator ini. Ini juga silakan sesuaikan dengan CPU yang kalian gunakan. Kalau di smartphone kalian pakai CPU yang 8 core, kalian bisa alokasikan 7 atau mungkin 4 core aja seperti ini. Misal di sini kita akan setting 4 core dulu, nanti kalau kurang lancar kita mungkin akan tambah sampai ke 7 core. Lalu kita lanjut lagi untuk Direct 3D-nya, untuk CSMT-nya kita enablekan, dan untuk GPU name-nya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Misal kita akan setting ke GTX 1070 aja. Lalu untuk video memorinya kalian juga bisa setting. Kita akan setting ke 2 GB saja. Kemudian setelah kita setting, kalian tinggal pencet tanda centang ini untuk mulai membuat kontainernya guys. Dan setelah kita buat kontainernya, di sini kalian bisa lihat ada kontainer namanya Winlator 1. Untuk running kontainernya kalian tinggal pilih titik 3 di sini, lalu pilih run untuk mulai menjalankan kontainer Wine atau kontainer Windows-nya. Dan sekarang kita sudah masuk di kontainernya, tampilannya seperti ini. Mirip seperti Windows 98 kalau kalian pernah melihat atau menggunakan Windows 98 guys. Di sini kalian bisa kontrol kursornya pakai touchscreen di smartphone kalian ya. Jadi akan berfungsi seperti trackpad yang ada di laptop. Dan di sini kalau kalian lihat langsung tampil file explorer seperti ini. Ini jangan kalian close karena kalau ini kalian close maka kalian juga akan keluar dari kontainernya. Di sini kalian juga bisa lihat ada beberapa drive mulai dari drive C, drive D, dan juga drive Z. Untuk folder D ini adalah folder download yang ada di HP Android kalian. Jadi kalau kalian klik di D, ini adalah file yang ada di folder download di smartphone kalian. Jadi kalau teman-teman ingin kopikan file ke Winlator, silahkan kopikan ke folder download di smartphone Android kalian guys. Kemudian kita akan minimize dulu file explorernya. Kemudian kalau kalian ingin full screen kan Winlatornya, kalian bisa back. Setelah itu di sini pilih toggle full screen. Maka Winlatornya akan full screen di smartphone yang kalian gunakan. Lalu di sini kita akan coba cek fitur dari Winlator ini. Kita masuk ke menu start. Yang pertama di sini untuk program ada games, untuk gamesnya ada WineMine, kemudian ada Internet Explorer, ada Notepad, dan juga ada WordPad. Ini aplikasi yang sudah terinstall. Kemudian di System Tool ada Command Prompt, ada Computer Registry Editor, ada Task Manager, ada Wine Configuration, dan ada Wine Mono Installer. Kemudian ada Game Controllers, ada Internet Settings juga, dan ada menu Run juga di sini. Jadi untuk menunya di sini masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan Exagger yang sudah pernah kita bahas sebelumnya.
Di sini juga tidak ada graphic setting, jadi kalau kalian ingin ganti wallpaper ini, kalian harus ganti secara manual. Bisa pakai aplikasi pihak ketiga atau tinggal edit registrinya nanti. Kita akan bahas di video kali ini juga guys. Kemudian setelah kita masuk di sini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah install dulu Monowine dan juga Geekowine. Fungsinya agar kalian bisa menjalankan aplikasi yang butuh .NET Framework dan juga bisa menggunakan internet. Yang pertama kita akan install dulu Geekowine-nya. Kalian tinggal pilih Internet Explorer aja. Setelah itu di sini teman-teman tinggal pilih install dan tunggu downloading Geekowine-nya sampai selesai. Selanjutnya setelah kita install Geekowine dan juga WineMono-nya, sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk mengganti wallpaper atau background di WinLator ini. Yang pertama kalian harus punya dulu file gambar yang formatnya BMP. Dan untuk resolusinya silahkan sesuaikan dengan settingan WinLator kalian. Karena tadi kita setting WinLator ini resolusinya 1280x720, jadi kalian harus siapkan juga gambar yang resolusinya sama, yang formatnya BMP, bukan JPG atau PNG ya, tapi harus BMP. Misal kita sudah kopikan gambar formatnya BMP ke HP Android kita sudah taruh di folder download, dan nama filenya adalah wallpapers.bmp. Namanya bebas ya, yang penting filenya tipenya BMP. Kemudian untuk menggunakan gambar ini menjadi wallpaper, caranya kita akan edit registry dari WinLatornya. Caranya pilih Start, kemudian pilih System Tool dan pilih Registry Editor. Setelah masuk di sini pilih Add Key Current User, kalian drill down, kemudian pilih Control Panel, lalu pilih Desktop. Kemudian di sini kalian cari wallpaper, kalian double klik, kemudian ketikkan di sini D.2, kemudian backslash, lalu ketikkan nama wallpaper kalian tadi. Kita ketikkan di sini wallpapers.bmp. Lalu tinggal pilih OK. Setelah itu kalian close registry editornya dan kalian keluar dulu dari kontainernya. Kalian bisa back dulu di smartphone Android kalian, kemudian pilih exit. Setelah selesai kita run lagi kontainernya dan sekarang kita sudah berhasil mengganti wallpaper WinLatornya. Mantap. Jadi seperti itu cara untuk mengganti wallpaper di WinLator saat ini. Kalau nanti sudah ada menu display settingnya, kita tinggal akses dari menu display setting. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk install aplikasi Windows di WinLatornya. Caranya sama saja seperti install aplikasi di Windows ya. Kalian tinggal download aja aplikasi yang ingin kalian install, kemudian kalian tinggal kopikan ke folder download di HP Android kalian. Kemudian di sini kalian tinggal masuk ke drive D. Misal kita akan install WinRAR, kalian tinggal double klik aja di file yang sudah kalian kopikan di sini. Kemudian tinggal pilih install. Setelah selesai, di sini tinggal pilih done. Maka sekarang kita sudah berhasil menginstal WinRAR di WinLatornya. Jadi seperti itu cara untuk install aplikasi di WinLator ini, sama seperti cara install aplikasi di Windows versi desktop. Tapi catatannya tidak semua aplikasi Windows akan support dengan WinLator ini. Akan ada aplikasi yang berhasil diinstal tapi tidak bisa dijalankan. Ada juga aplikasi yang tidak bisa diinstal. Jadi silahkan kalian coba sendiri sesuai dengan aplikasi yang kalian butuhkan. Selanjutnya di WinLator ini kalian juga bisa setting input controlnya. Teman-teman bisa menampilkan beberapa button di layar smartphone kalian. Caranya kalian bisa back dulu dari WinLatornya. Setelah itu di sini kalian tinggal pilih input controls. Kemudian di sini kalian bisa pilih RTS atau 12 button. Misal kita akan gunakan yang RTS, tinggal pilih RTS. Lalu kalian tinggal pilih OK. Maka akan tampil button yang bisa kalian gunakan untuk main game ataupun kontrol aplikasi yang kalian jalankan. Di bagian kiri atas ada number, kalian juga bisa geser-geser ini numbernya. Kemudian kalian juga bisa geser-geser ini huruf di bagian kanan atasnya. Kalian juga bisa mapping controllernya ini. Caranya tinggal back, kemudian pilih input controls. Kemudian di sini kalian pilih menu setting, lalu pilih control editors. Dan di sini teman-teman bisa mapping sesuai dengan kebutuhan kalian. Begitupun kalau kalian pasang sebuah controller atau gamepad seperti ini, maka di bagian external controller juga akan langsung terdeteksi. Jadi kalian juga bisa mainkan game Windows menggunakan gamepad atau controller yang kalian miliki guys. Kemudian yang harus kalian ketahui juga di WinLator ini kalian bisa mengakses shortcut dari aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Misal kita keluar dulu dari kontainernya, pilih exit. Kemudian di sini kalau kalian ingin mengakses shortcutnya, kalian tinggal pilih menu option di bagian kiri atas. Lalu teman-teman tinggal pilih shortcut. Maka di sini akan tampil aplikasi-aplikasi yang terinstall di WinLator kalian dan kalian tinggal
pilih aja aplikasinya untuk langsung merunning aplikasinya. Sekarang kita akan install dulu beberapa aplikasi dan game dan kita akan coba mainkan. Setelah kita coba install beberapa aplikasi di Winlator ini, ternyata tidak semua aplikasi 64-bit support dengan Winlator ini. Seperti Office 64-bit tidak bisa terinstall dan tidak bisa jalan di Winlator ini, tapi untuk Office versi 32-bit kita masih bisa jalankan di Winlator ini. Jadi kalau kalian ingin buka Office, kalian bisa install yang versi 32-bit. Kemudian aplikasi edit foto kalian juga bisa install Inkscape, atau kalau kalian lebih suka Photoshop, kalian bisa install Photoshop versi lama. Kemudian kita akan bahas bug yang ada di Winlator ini. Yang pertama adalah kursornya. Kalian bisa lihat saat kita pasang mouse di tab yang kita gunakan, kursor yang ada di Winlatornya tidak terintegrasi dengan kursor yang ada di Androidnya. Jadi di sini ada dua kursor, satu kursor versi Android dan satu kursor untuk Winlatornya. Sedangkan kalau kita gunakan Exagger, kita bisa pilih modenya, jadi kita bisa pilih kursor mode, sehingga saat kita pasang mouse di device yang kita gunakan, kita bisa langsung kendalikan device kita menggunakan kursor yang kita kendalikan dengan mouse yang kita gunakan. Kemudian saat kita coba jalankan aplikasi Ventoy untuk buat bootable Windows, di sini aplikasinya bisa terbuka. Hanya saja flash disk yang kita gunakan tidak terdeteksi di Ventoy-nya. Mungkin karena storage yang ada di Winlator ini pakai sistem emulasi, jadi flash disk kita tidak bisa terdeteksi di sini. Kita juga coba masuk ke menu setting dan kita coba tambahkan flash disk sebagai new drive di Winlatornya. Sayangnya juga masih belum bisa, guys. Padahal lumayan kalau kita bisa gunakan Winlator ini untuk buat bootable Windows menggunakan smartphone Android yang kita gunakan. Lalu bagaimana dengan performa gamingnya? Untuk performa gaming kita akan bahas di video selanjutnya karena kita akan coba beberapa game di Winlator ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang keren selanjutnya, guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.